Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pendakian horor di Gunung Raung yang dialami oleh Adam dan teman-teman. Jadi Adam dan teman-teman ini berdomisili di Surabaya dan mereka melakukan pendakian ke Gunung Raung di tahun 2019. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk kita subscribe sekarang juga untuk mendukung kami dan membuat kami semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sudah mendukung kami sampai sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua, atas support teman-teman semua, dan sudah berkomentar dengan positif dan sopan. Terima kasih atas semua dukungan teman-teman. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi pendakian ini dilakukan oleh Adam dan teman-teman di tahun 2019. Adam dan teman-teman ini sebenarnya adalah satu kumpulan di sebuah karang taruna di Surabaya. Jadi aktivitas Adam dan teman-teman ini sering bikin kegiatan di kampung mereka seperti lomba, dan kadang-kadang juga mereka mengadakan acara traveling dengan warga satu kampung. Dan kemudian Adam ini punya pikiran untuk bikin satu perjalanan atau sebuah pendakian, di mana pendakian ini bisa diikuti oleh teman-teman yang terlibat di Karang Taruna, terutama yang angkatan-angkatan muda. Nah, pada waktu Adam mengusulkan ide ini, banyak sekali antusias. Jadi banyak yang antusias dengan program Adam ini untuk melakukan pendakian gunung. Di tahun 2018 itu pada waktu ada acara 17-an di kampungnya, ini banyak sekali yang daftar. Padahal acara pendakian ini akan dilakukan di tahun 2019, di bulan Januari. Tapi di bulan-bulan itu banyak yang daftar. Ada sekitar 13 orang yang daftar ingin ikut naik ke Gunung Raung ini. Nah, pada perjalanannya, ketika mendekati hari H, ternyata banyak juga yang mengundurkan diri karena adanya bentrokan dengan jadwal, adanya seperti larangan dari orang tua mereka. Pada akhirnya di bulan Januari, seminggu sebelum keberangkatan itu, yang berangkat ini hanya 4 orang. Di situ ada Adam, Yudo, Yogi, dan Indra. Nah, tapi karena mereka sudah berniat ingin naik gunung dan sudah dijadwalkan sebelum-sebelumnya, akhirnya mereka tetap berangkat. Dan pada hari H itu mereka berangkat 4 orang. Mereka berangkat siang hari dari terminal di Surabaya itu, mereka menuju ke Bondowoso. Oke, singkat cerita, sampailah mereka di base camp Sumber Waringin yang ada di Bondowoso itu sekitar jam 7 malam. Nah, begitu sampai di base camp itu, Yudo ini, karena karakter Yudo ini orangnya parno. Dia ini sering kali takut dengan hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang. Karena Yudo ini di masa kecilnya sering kali melihat makhluk-makhluk halus. Jadi inilah yang membuat Yudo ini sering kali parno dengan bangunan-bangunan tua atau tempat-tempat yang gelap. Dan begitu sampai di base camp ini, yang Yudo lihat pertama ini, memang bangunan base camp ini terbuat dari bangunan Belanda. Waktu itu Yudo ini sempat nyenggol tangannya ke arah Adam. Dam, kok bangunannya kok serem, Dam? Loh,
Iya, ini kan memang bangunan Belanda, sudah ada dari dulu. Loh, kita tidur di situ, Adam. Iyalah, tidur di mana lagi? Ini base camp, udahlah. Kita tidur cuman berapa jam, besok pagi kita sudah jalan. Lah, Yudo ini terus tangannya ini seperti berkeringat. Jadi dia ini, tangan Yudo ini tetap megang jaketnya Adam. Dia jalan masuk. Waktu itu kondisinya sepi dan nggak ada orang satupun. Tapi di dalam kelihatan banyak aktivitas seperti orang pendaki di situ. Pada waktu itu mereka masih duduk-duduk di depan base camp dan ada satu orang yang menghampiri, "Mas, dari mana?" "Oh, dari Surabaya, Pak." "Ya, masuk aja, Mas. Nanti bisa tidur di dalam. Di sini dingin." Akhirnya mereka pun masuk. Mereka masuk di bangunan Belanda ini, di tengah ada seperti aula yang nggak terlalu besar di situ. Biasanya pendaki tidur di situ untuk menunggu esok hari mau naik, ataupun mereka yang turun bisa menginap lebih dulu di situ. Waktu itu mereka mulai prepare, mereka menggelar matras dan berkenalan dengan para pendaki di situ. Memang ada beberapa pendaki yang sedang bermalam di situ, tapi mereka ini baru aja turun dari Gunung Raung dan keesokan harinya ini akan pulang ke rumah masing-masing. Jadi di hari itu yang akan naik ke Gunung Raung hanya kelompok dari Adam ini. Malam itu mereka mulai prepare dan ada yang pesan makan dan ngopi, membersihkan diri dan lain-lain. Di sekitar jam setengah 10 malam, mereka ini akhirnya memutuskan untuk tidur. Jadi untuk menghemat energi, mereka pun tidur. Nah, ada kebiasaan dari Yudo ini yang memang susah tidur di sore hari atau di sekitar jam 9, jam 10. Yudo ini seringnya tidur di jam 1 atau jam 2 dini hari. Dan teman-teman sudah memaklumi hal itu. Dan ada juga kebiasaan dari Yudo ini yang sering kali minum minuman berenergi. Ini kebiasaan Yudo sudah dari SMA dan ketika bepergian selalu membawa minuman berenergi itu. Jadi pada waktu mereka tidur, Adam ini melihat Yudo ini masih duduk-duduk di situ sambil ngerokok. Adam sempat tanya ke Yudo, "Duh, kenapa nggak tidur? Besok kita berangkat pagi-pagi, hemat energi." Yudo bilang, "Ya Dam, belum ngantuk aku, udah tidur dulu aja." Nah, Yudo ini tapi kemudian bisik-bisik ke Adam, "Dam, aku boleh nggak tidur di tengah? Aku nggak mau di pinggir, soalnya aku ngelihat jendela yang besar-besar itu kok ngeri." Akhirnya si Adam mempersilahkan, "Ya wes, kamu tidur di sini." Dikasih space sama Adam, dan di sebelah sini ada Yogi dan Indra. Tapi pada waktu itu si Yudo ini belum juga tidur. Dan Adam kemudian tertidur lebih dulu. Entah jam berapa, sekitar jam setengah 12 malam, Adam ini tiba-tiba dibangunkan oleh Yudo. Dam, bangun Dam. Apa tuh? Kamu ini kenapa?" Nah, Adam ini ngelihat jam setengah 12 malam, "Kamu kenapa?" "Duh, aku baru dilihatin perempuan tuh di kolam depan tuh." Serius kamu?" "Iya, Dam. Aku beneran takut ini, Dam." "Ya apa, Dam? Pulang aja, Dam, nggak usah naik gunung, Dam." "Loh, kamu itu kalau ngomong yang bener kamu itu. Kita udah nyampe sini, udahlah tidur aja. Besok aja ceritanya, jangan sekarang. Nanti teman-teman denger malah nggak jadi naik karena takut." Ya wis, akhirnya si Yudo ini masuk ke sleeping bag, dia ini nutup wajahnya sambil kayak ketakutan. Akhirnya di pagi hari itu, ketika teman-teman sudah mulai berkemas-kemas, ada yang mandi, ada yang beli sarapan, di sekitar jam 7 pagi itu, Adam ini tanya ke Yudo, "Duh, memangnya semalam ini kamu kenapa? Kenapa kok kamu itu ketakutan seperti itu?" Akhirnya Yudo ini cerita. Jadi di sekitar jam 11 malam, Yudo ini tengok ke kanan, ke kiri, karena Yudo belum bisa tidur. Yudo ini akhirnya cuma bisa tengok kanan, tengok kiri, coba menidurkan diri juga belum ngantuk bener. Dan pada saat yang bersamaan ini Yudo ini ngerasa pengen buang air besar. Nah, tapi karena pada waktu itu Yudo ini nggak tahu di mana letak toilet, jadi Yudo ini cuman bingung, dia noleh ke kanan ke kiri, ini tanya siapa mau ke toilet. Akhirnya Yudo ini keluar dan dia ngelihat ada satu bangunan yang letaknya di dekat kolam ikan. Dan Yudo ini ngerasa, oh mungkin itu toiletnya. Jadi Yudo ini jalan di tengah kegelapan malam itu. Yudo jalan pelan
dan masuk di satu toilet di situ yang letaknya nggak berjauhan dengan kolam ikan. Yudo di situ mulai buang air besar, dia santai sambil ngerokok, santai. Dan nggak lama kemudian Yudo ini mendengar ada suara kecipak-kecipuk dari kolam. Jadi pertama dia mendengar ada suara cepet. Jadi seperti ikan yang sedang makan. Waktu itu Yudo nggak curiga sama sekali karena ya itu memang kolam ikan. Jadi dibiarin gitu aja, dia sambil ngerokok santai. Tapi lama-kelamaan suara kecipak-kecipak ini bertambah dengan suara perempuan yang sedang seperti kedinginan. Nah, waktu itu Yudo ini kaget dan dia sempat memberhentikan ngerokok. Dia bingung, ini kok suara perempuan kayak kedinginan. Dan pada waktu itu Yudo ini ngintip dari arah ventilasi toilet. Dia coba ngintip dan ternyata benar ada perempuan yang kakinya diceburkan ke kolam sambil dimain-mainkan, sambil tapi menghadap ke arah sana. Dan Yudo ini melihat persis kalau perempuan ini rambutnya berantakan seperti orang gila. Dan pada waktu Yudo ngintip, perempuan ini tiba-tiba bilang, ngintip. Nah, waktu itu Yudo langsung nunduk dan cepet-cepetan bersih-bersih. Setelah itu dia buka toilet pelan. Dan masih dilihat perempuan ini seperti menenggelamkan dirinya di dalam kolam, terus kemudian hilang. Dan waktu itu Yudo cepet-cepetan jalan. Dan pada waktu di perjalanan ini, sandalnya ini seperti nyangkut ke sesuatu. Tapi karena pada waktu itu Yudo ini kupu, jadi dia benar-benar cepet-cepetan. Dan sampainya di aula itu dia ngelihat, ternyata di sandal jepitnya ini nyangkut ada rambut yang terurai seperti itu. Dan rambut ini ketika dipegang Yudo, rambut perempuan. Jadi waktu itulah Yudo ini bangunkan Adam. Nah, Adam waktu diceritain Yudo pagi itu, Adam ini agak takut juga. Serius Yudo, kamu dilihatin seperti itu? Iya Adam, ngapain aku bohong? Makanya aku bilang aku nggak mau naik gunung. Karena kejadian semalam itu benar-benar perempuan ini loh, Adam, kayak orang gila. Dia itu kayak kedinginan. Lah kok waktu aku ngintip, perempuan ini tiba-tiba tahu. Dia bilang, ngintip. Lah siapa yang nggak takut, Dam? Nah, pada waktu itu Adam ini coba ngasih pengertian ke Yudo. Duh, kalau bisa hal ini jangan dikasih tahu ke Indra sama Yogi. Karena pada waktu itu Indra sama Yogi masih mandi. Jadi Adam coba bilang ke Yudo, tolong jangan sampai tahu si Indra sama Yogi, karena nanti perjalanan ini kita belum apa-apa. Akhirnya Yudo sepakat dengan hal itu, mereka pun prepare segala macam. Dan ada informasi bahwa dari base camp menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos Pondok Motor, ini sebenarnya kalau jalan kaki ini diperlukan waktu selama 3 jam. Tapi menurut keterangan dari orang-orang base camp, ada truk dengan bak terbuka, juga ada ojek yang bisa mengantar ke sana dan bisa menyingkat waktu. Jadi perjalanan jalan kaki yang seharusnya 3 jam bisa ditempuh hanya sekitar nggak sampai 1 jam dengan truk bak terbuka itu atau dengan ojek. Nah, karena mereka hanya berangkat 4 orang, akhirnya mereka memutuskan untuk naik ojek. Jadi mereka naik ojek menuju ke Pondok Motor itu. Mulailah jalan, mereka melihat pemandangan kebun kopi, di sebelah kiri ada ilalang-ilalang, kemudian mereka mulai masuk hutan, dan dilihat ada kebun kopi lagi. Di situ banyak sekali persimpangan-persimpangan. Dan begitu sampai di Pondok Motor, mereka turun dan sempat istirahat sebentar untuk berdoa dan segala macam. Kemudian mereka lanjut jalan. Pada saat jalan ini, mereka melihat banyak sekali pohon tumbang di sana. Dan jalan ini mulai menanjak. Dan mereka di depan ini ada si Adam, kemudian Yogi, Yudo, dan Indra. Jadi mereka jalan pelan gitu. Nah, pada waktu berjalan ini, 4 orang ini sebenarnya sama sekali tidak pernah naik ke Gunung Raung sebelumnya. Jadi mereka benar-benar meraba-raba jalur yang dituju. Jadi pertama kali melihat ada pohon tumbang, ada jalan yang menanjak. Mereka ini seperti meraba-raba dan sambil melihat petunjuk arah. Jadi mereka terus ikutin jalan sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat.
yang namanya Pondok Tonyo. Nah, di Pondok Tonyo ini mereka ini nggak sadar mereka jalan sekitar hampir 4 jam. Awalnya si Adam ini bilang, kok kita ini jalan ini lama sekali, kok baru sampai di pos ini. Kenapa kok harusnya kan 1 jam yang lalu kita sampai. Lah, karena mereka ini kurang wawasan tentang jalur yang ada di Gunung Raung via Sumber Waringin ini, akhirnya mereka cuma meraba-raba. Dan si Indra bilang, ya memang mungkin perjalanannya 4 jam dan menuju ke sini. Oh iya mungkin ya. Nah, waktu mereka ngobrol itu, ada salah satu dari mereka ini yang mencium bau parfum yang pekat sekali. Jadi parfum ini seperti parfum-parfum yang biasa digunakan untuk orang-orang biasanya gerandong dan segala macam. Pada waktu itu yang pertama kali mencium ini adalah si Yogi. Yogi ini tiba-tiba raut wajahnya aneh. Dia melotot ke arah Adam. Nah, tapi ketika Yogi melihat ke arah Adam, Adam ini seperti mengangguk-anggukkan kepala. Dan semua teman-teman ini ngangguk-angguk kepala seolah mereka ini semua mencium bau wangi itu. Dan pada saat bersamaan mereka kemudian bilang, udahlah yuk, jalan lagi aja yuk. Perasaanku nggak enak. Oke lah, jalan. Akhirnya mereka jalan pelan, kemudian mereka melewati jalan yang menanjak. Dan sampailah mereka ini di satu pos yang namanya ini adalah pos Pondok Demit. Nah, karena mereka ini orang Jawa yang tahu bahwa Demit ini artinya setan, si Yudo ini lagi-lagi dia ini parno. Dam, ini kenapa pos kok namanya Pondok Demit, Dam? Jangan-jangan banyak setannya. Kita jangan ngecamp di sini loh, Dam. Enggak, kita nggak ngecamp di sini, kata Adam seperti itu. Kita nanti jalan lagi. Wih, serius tempatnya kok kayak gini ya? Akhirnya karena Yudo yang mulai ngomong yang aneh-aneh, akhirnya mereka ini pun jalan lagi. Mereka jalan lagi melewati jalan yang menanjak, melewati ilalang dan segala macam. Dan dalam perjalanan ini mereka nggak saling bicara satu sama lain. Jadi mereka mungkin menahan capek dan menahan lapar. Jadi mereka jalan terus. Jadi dari pos Pondok Demit itu mereka berjalan tanpa saling bicara satu sama lain. Dan ketika hari mulai gelap, sampailah mereka di pos Pondok Mayit. Dan ketika membaca pelakat pos Pondok Mayit itu, lagi-lagi Yudo ini tanya ke Adam, Adam, ini kok namanya Pondok Mayit? Tadi namanya Pondok Demit. Jangan-jangan ada mayit di sini, ada jenazah. Jadi mayit ini kan dalam bahasa Jawa artinya jenazah. Nah, Yudo itu benar-benar parno dengan lokasi itu, apalagi pada waktu itu hari sudah mulai maghrib dan memang rencananya mereka akan mendirikan tenda di Pondok Mayit ini. Dan sekedar informasi bahwa pos di Pondok Mayit ini lokasinya memang lokasi yang cukup favorit karena ada beberapa petak bekas orang-orang pendaki mendirikan tenda di situ dan bisa didirikan tenda lebih dari 5 tenda. Pada waktu itu Adam memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Tapi lagi-lagi Yudo ini bilang ke Adam, Dam, mbok cari yang lain, Dam, jangan di sini, Dam. Namanya aja serem Pondok Mayit. Jangan-jangan ada mayit yang dikuburkan di sini. Adam sendiri nggak bisa menjawab dengan jelas pertanyaan dari Yudo karena Adam sendiri minim informasi tentang pondok ini. Tapi Adam kemudian berspekulasi, udahlah, Yudo, mungkin namanya aja Pondok Mayit, nggak ada mayit, mana mungkin ada jenazah yang dimakamkan di sini. Udah, kamu nggak usah parno, tenang aja. Nah, hari sudah semakin gelap itu mereka mulai mendirikan tenda di situ. Dan setelah tenda berdiri, mulai mereka masak-masak sesuatu. Dan setelah masak, mereka ngobrol. Adam ini melihat Yudo ini seperti ketakutan. Jadi Yudo ada di dalam tenda sambil memeluk sleeping bag-nya seperti itu. Jadi Yudo ini diam terus. Adam ini tanya, kenapa do? Nggak apa-apa, Adam. Us, nggak usah takut lah. Ini namanya aja Pondok Mayit. Nggak mungkin ada jenazah yang dimakamkan di sini. Nggak, us, nggak apa-apa lah. Yudo bilang seperti itu. Akhirnya sekitar jam 9 malam mereka memutuskan untuk tidur. Karena pada waktu itu Yudo sudah mulai ngantuk juga, nggak seperti biasanya. Adam cukup lega karena melihat Yudo ini ngantuk dan bersiap-siap untuk tidur. Akhirnya mereka semua pun tidur dan
di sekitar jam 11 malam, waktu itu Adam ini mendengar ada suara orang, beberapa pendaki yang sedang turun. Jadi perbedaan antara pendaki yang naik dan turun ini, perbedaannya ada di hentakan langkah kakinya. Biasanya kalau pendaki yang naik, ini hentakan kakinya biasanya nggak terlalu kencang, jadi dak dak dak. Tapi ini terlihat jelas Adam ini mendengar ada beberapa pendaki yang sedang turun, dak 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 dak, dan berhenti persis di depan tenda mereka. Dilihatnya waktu itu sekitar jam 11 lebih, jam 11 malam lebih. Waktu itu Adam ini belum curiga sama sekali, karena memang dikiranya ada pendaki yang baru turun. Tapi waktu itu Adam entah kenapa berpikiran, kok ada yang aneh, karena di depan tenda mereka ini, mereka ngelihat para pendaki ini seperti ngobrol sesuatu, tapi suaranya samar-samar. Adi Adam hanya mendengar suara mereka ngobrol, tapi nggak tahu apa yang sedang diobrolkan. Waktu itu Adam ini berinisiatif membuka tenda pelan-pelan, diintipnya, dan ternyata itu ada sekitar 6 orang pendaki dengan membawa satu tandu. Jadi tandu ini adalah mayat. Kenapa Adam bisa memastikan itu adalah mayat? Karena dalam tandu ini dibungkus kantong jenazah. Dan pada waktu itu Adam ini melihat jenazah ini seperti dibaringkan di tanah, dan 6 orang yang mengangkut tandu ini seperti ngobrol sesuatu. Entah apa yang diobrolkan. Waktu itu Adam cuman berpikir bahwa, wah, ini ada pendaki yang meninggal dari atas, mungkin dievakuasi. Awalnya Adam berpikir seperti itu. Gak lama diperhatikan, dari samar-samar itu 6 orang pendaki ini kemudian membuka seperti flysheet, membentuknya seperti bivak. Dan jenazah ini kemudian ditaruh di bawah bivak, dan 6 orang lainnya ini melingkar seperti ngobrol sesuatu. Saat itu juga Adam ini ngelihat teman-temannya, dan pada waktu itu entah kenapa Adam ini coba membangunkan Yudo. Duh, bangun Duh. Ada apa Adam? Duh, coba kamu lihat di depan itu bener nggak? Itu yang tak lihat itu benar-benar ada pendaki, terus ada jenazah yang diangkat. Nah, karena Yudo ini penakut, jadi Yudo ini, Dam, serius Dam. Adam ngomong seperti itu, jangan rame-rame, coba lihat. Nah, begitu Yudo ini ngelihat, ternyata benar. Yang dilihat oleh Yudo ini adalah 6 orang pendaki yang sedang melingkar lagi ngobrol, dan di sampingnya ada jenazah yang sedang ditutup dengan bivak flysheet. Waktu itu, Dam, ya opo Dam, gimana ini Dam? Dam, itu ada jenazah Dam, gimana Dam? Udah tenang aja, tenang. Ayo kita keluar, kita samperin mas-mas itu. Jadi akhirnya mereka ini ambil jaket dan buka tenda pelan-pelan. Terus mereka coba masang sepatu dan ambil senter. Dan pada waktu mereka nyenter, ternyata yang dilihat ini nggak ada apapun. Dan mereka berdua ini mulai takut. Loh, Dam, mana Dam? Yudo bilang seperti itu. Duh, mana Duh? Kamu tadi lihat kan Duh? Iya Dam, ya apa Dam? Nah, Yudo ini ketakutan. Dam, serius Dam. Duh, tadi kan di situ tuh. Iya Dam. Terus ini gimana ini? Mereka coba senter lagi, ternyata rombongan pendaki dengan bawa jenazah ini nggak ada. Padahal sebelumnya mereka ini benar-benar lihat persis ada 6 orang pendaki dengan membawa satu jenazah yang ditandu. Dan ketika mereka membuka tenda itu, ternyata yang dilihat mereka itu nggak ada sama sekali. Waktu itu mereka coba cepet-cepetan untuk masuk lagi ke dalam tenda, dan Adam sama Yudo ini saling melihat satu sama lain. Dan Adam ini melihat persis raut wajah Yudo ini ketakutan, dan wajahnya mulai pucat. Mereka mulai membangunkan teman-teman yang lainnya, Indra dan Yogi. Ada apa Rek? Wah, ada kejadian yang benar-benar serem. Nah, Yogi, si Adam bilang ke Yudo, udah nggak usah diceritain sekarang. Nah, si Indra sama Yogi bilang, emangnya kenapa? Udah nggak ada apa-apa, udah, yuk kita tidur lagi yuk. Nah, mereka memutuskan tidur lagi, tapi karena Yudo ini sudah ketakutan, Yudo ini membalik-balikkan badannya, saking takutnya. Dam, kamu jangan tidur Dam. Iya, nggak tidur. Dan sekitar jam 1 dini hari, Yudo ini bilang ke Adam, Dam, mau nggak nganterin aku kencing Dam? Aku kebelet banget dari tadi udah tak tahan. Adam bilang ke Yudo, ya wis ayo tak anter yuk. Tapi nggak usah ngomong yang aneh-aneh ya. Iya. Akhirnya mereka keluar dari tenda
di jam 1 malam itu mereka keluar untuk mengantarkan Yudo kencing. Pada waktu itu Yudo memilih lokasi di balik pohon, dan waktu itu Adam menunggu agak ke belakang. Adam ini sambil diam, sambil memikirkan hal yang tadi dia lihat. Jadi Adam ini mikir, itu tadi yang tak lihat apa? Benar-benar tak lihat ada 6 pendaki sama 1 orang jenazah. Apa masa ini aku ngelihat sesuatu yang aneh ya? Adam ini sambil dalam batinnya bergejolak seperti itu, dan pada saat bersamaan Adam ini ngelihat ada rambut yang menjuntai ke bawah, dan Adam ini tiba-tiba melihat dan pada waktu itu persis di samping rambut yang menjuntai itu si Yudo ini masih kencing. Jadi Adam ini cuma diam nunduk, nggak mau kalau Yudo ini ketakutan. Dan begitu Yudo selesai, si Adam ini langsung ngerangkul Yudo dan ayo do, kita balik ke tenda do, ayo do. Dan pada waktu balik ke tenda, Adam ini diam, Yudo ini tanya, Dam, kamu kenapa Dam? Enggak apa-apa. Dam, kamu lihat sesuatu ya? Enggak usah tak bahas sekarang, udah kita tidur aja. Dan setelah itu mereka berdua ini belum bisa tidur, si Adam dan Yudo, dan sampai pagi hari di sekitar jam 6 baru mereka ini mulai ketiduran. Sementara si Indra dan Yogi mulai mempersiapkan masak-masak dan lain-lain. Mereka rencananya akan mulai ke puncak pagi itu. Tapi karena dilihat si Adam dan Yudo masih tidur, akhirnya Indra dan Yogi ini mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ketika Adam dan Yudo bangun, mereka bisa langsung naik. Di sekitar jam 9 pagi itu Yudo mulai bangun dan Adam mulai dibangunkan. Mereka mulai akan menuju ke puncak. Jadi pagi itu mereka mulai jalan menuju pos yang namanya Pondok Angin. Nah, perjalanan menuju Pondok Angin ini vegetasinya sudah mulai tidak terlihat. Jadi yang awalnya ada pohon-pohon pinus, ada ilalang, sudah mulai jarang. Dan ketika sampai di Pondok Angin ini benar-benar mungkin namanya Pondok Angin karena begitu banyak angin yang menerpa. Ya, perjalanan ke Pondok Angin ini sekitar 1 jam mereka jalani. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan melewati batu-batuan dan mereka menemukan satu prasasti memoriam. Di situ tertulis ada nama Deden Hidayat. Waktu itu Adam bilang ke teman-teman, ayo teman-teman kita melingkar, kita berdoa untuk para pendaki yang meninggal di gunung, terutama untuk Mas Deden Hidayat ini. Akhirnya mereka situ berdoa. Dan pada saat setelah berdoa itu mereka melanjutkan menuju ke puncak. Jadi jalur menuju ke puncak dari batu memoriam ini jalannya sudah mulai berbatu dan di kanan kiri ini jurang. Jadi memang benar-benar jalannya berbahaya. Dan ada Adam ini pada waktu itu menginjak kerikil-kerikil yang berwarna hitam, dan ketika kerikil ini diinjak itu sangat licin dan bikin orang terpleset. Jadi waktu itu Adam sempat mengingatkan ke teman-teman, hati-hati teman-teman, ayo fokus, kanan kiri jurang, fokus. Oke, jadi begitu jalan, dan gak lama setelah itu sampailah mereka di puncak. Mereka semua senang, saling berangkulan satu sama lain, saling mengucapkan selamat. Dan di situ Yudo itu duduk sendiri sambil melihat kawah Gunung Raung yang seperti itu. Terus si Yudo ini bilang, loh Dam, kalau yang namanya puncak sejati itu yang lewat mana? Adam bilang, kayaknya sih lewat Kali Biru yang di sebelah sana. Ini kita ada di sebelah sini. Jadi memang mereka lewat dari jalur Sumberberingin, dan kalau untuk menuju ke puncak sejati memang harus dari jalur Kali Biru. Jadi pada waktu itu Adam ini melihat kalau Yudo ini sudah nggak lagi takut, dan Yudo sangat senang sekali ada di puncak pada waktu itu. Mereka sempat foto-foto sebentar dan makan snack sambil menikmati pemandangan yang indah. Karena pada waktu itu suasananya atau cuacanya cerah sekali, mereka bisa melihat kawah Gunung Raung. Bahkan mereka ini melihat kawah Gunung Ijen dari situ. Dan mereka semua bergembira pada waktu itu. Dan gak lama kemudian mereka pun turun kembali menuju ke pos Pondok Mayit di mana tenda mereka ada di situ. Dan pada saat itu juga mereka mulai berkemas-kemas, membereskan semuanya, dan langsung turun menuju ke base camp. Dan singkat cerita, sampailah mereka di base camp ini sekitar jam 7:30 malam. Karena pada waktu sampai di base camp ini malam, akhirnya Adam
bilang ke teman-teman, gimana kalau kita bermalam lagi, karena kemungkinan transportasi menuju ke kota ini nggak ada kalau sudah jam segini. Yudo itu diem aja. Dan Adam ini sempat tanya ke Yudo, kenapa Do? Nggak Dam, pulang aja Dam. Loh, takutnya nanti nggak ada transportasi gimana? Malah nanti repot di tengah jalan. Akhirnya pada waktu itu Yudo ini mau nggak mau mengiyakan usulan dari Adam. Oke lah wes, tapi tolong aku ditemenin ya. Kalau aku mau ke toilet atau mau kemana, tolong ditemenin. Adam tahu karena Yudo ini pernah mengalami satu kejadian pada saat pertama kali datang di base camp. Akhirnya Adam ini mengiyakan, oke, ya wis tak temenin. Pada akhirnya malam itu mereka tidur di situ, dan sampai pagi hari tidak ada kejadian yang aneh. Tapi pada pagi hari itu Yudo ini cerita bahwa waktu itu Yudo ini mendengar ada suara seperti perempuan yang pada waktu pertama kali Yudo ke sana itu. Jadi suara perempuan itu tiba-tiba terdengar lagi, ngentep. Nah, perempuan itu bilang seperti itu lagi, tapi pada waktu itu karena Yudo ada posisinya ada di tengah, jadi Yudo hanya nutup dengan sleeping pad dan kembali melanjutkan tidur. Dan pagi itu Yogi ini cerita ke teman-temannya, Rek, aku kok ngimpi aneh ya. Ngimpi kenapa Ki? Aku ngimpi didatengin sama nenekku. Nenekku itu bilang kalau, Le, gak mulai Le, Mbak kangen Le. Oh ya mungkin katanya Adam, mungkin memang nenekmu kangen beneran sama kamu Ki. Iya mungkin ya. Ya wis lah. Akhirnya mereka pulang menuju ke Surabaya, dan anehnya sesampainya di Surabaya, pada saat masuk kampung itu mereka semua melihat ada bendera orang yang meninggal. Jadi kalau di kampung di Surabaya itu ketika ada orang yang meninggal selalu ada tanda seperti bendera dengan silang merah di tengah. Waktu itu mereka berempat ini kaget, loh siapa yang meninggal? Begitu masuk kampung ternyata di depan rumah Yogi ini ada keramaian yang seperti orang menyiapkan segala sesuatu. Pada waktu itu Yogi ini kaget, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal? Begitu sampai ternyata bapaknya Yogi ini sempat marah ke Yogi. Kamu dari mana aja, kamu ditelepon nggak bisa, udah nggak pamit. Kamu dari mana? Dari naik gunung Pak. Siapa yang meninggal Pak? Mbahmu meninggal kemarin malam. Waktu itu Yogi kaget, dan teman-teman ini langsung naruh barangnya dan ikut berkemas-kemas menyiapkan segala sesuatunya. Dan hal itu yang mungkin disadari oleh Yogi. Mungkin pada saat Yogi bermimpi bertemu neneknya, pada waktu itulah mungkin neneknya berpamitan kepada Yogi. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Adam dan teman-teman tentang perjalanan mereka ke Gunung Raung via Sumber Beringin. Dan jika ada teman-teman yang punya informasi tentang Gunung Raung, jalur selain Kali Biru dan Sumber Beringin, bisa diinformasikan di kolom komentar. Dan kisah ini dikirim oleh Adam dan diceritakan oleh Adam tentang pendakiannya di tahun 2019 di Gunung Raung. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.